Jika lo sering merasa gugup dan nggak pede saat berkomunikasi, 3 hal ini itu bakal mengubah drastis skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan. Kita bakal ngebedah rahasia ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah active listening, yang kedua yaitu adalah konsep psikologi halo efek, dan yang ketiga yaitu adalah mematikan ego. Dan di akhir video kita juga bakal ngebahas gimana caranya lo bisa nerapin 3 skill ini ke dalam kehidupan lo dalam 30 hari ke depan. Well, kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah skill active listening. Jika lo pengen bikin siapapun yang sering banget menghiraukan lo, itu jadi mendengarkan setiap perkataan lo. Yang kedua, itu lebih mempercayai lo dan juga omongan lo. Dan yang ketiga, bahkan lebih menghargai lo, well, lo bisa ngelakuin active listening. Tapi pertanyaan adalah, Bang, kenapa active listening bisa bikin gue jadi ngalamin 3 hal tersebut? Gue bakal pakai data dari Journal Perceiving Active Listening, Activate the Reward System, and Improve the Impression of Relevant Experience. Oh ya, jurnalnya bakal gue masukin juga di deskripsi di bawah. Dalam jurnal ini, data dari 18 subjek, yaitu 10 pria diantaranya dan 8 itu wanita, dianalisis dari hasil neuroimaging otak, yaitu yang pertama, ketika seseorang merasa didengarkan secara aktif, saat mereka menceritakan masalah emosional mereka akan merasa satu, lebih baik tentang masalah tersebut, dan yang kedua, lebih menyukai orang yang mendengarkan tersebut, dan yang kedua, otak orang yang didengarkan secara aktif itu akan merespon hal tersebut sama seperti ketika mereka itu mendapatkan hadiah, begitu misalkan rupiah, atau mungkin emas, atau mungkin penghargaan. Secara simpelnya, ketika lo mendengarkan secara aktif, maka yang pertama, lawan bicara lo itu bakal lebih rileks. Yang kedua, orang bakal lebih suka sama lo. Yang ketiga, orang bakal lebih menghargai lo. Dan yang keempat, orang tersebut akan merasa mendapatkan hadiah dari lo. Nah, Bang, gue udah paham untuk bagian ini, tapi pertanyaan adalah, gimana caranya, Bang, gue bisa ngelakuin skill active listening? Active listening itu bisa dilakukan dengan 3 langkah utama. Yang pertama, yaitu adalah mindset kotak. Yang kedua, itu adalah body language. Dan yang ketiga, yaitu adalah probing further. Oke, kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah mindset kotak. Bang, apa sih mindset kotak itu? Gini, ketika lo pengen ngelakuin active listening, goals utama lo adalah membuat lawan bicara itu merasa diperhatikan. Salah satu hal untuk mencapai goals tersebut adalah dengan melakukan mindset kotak. Ketika lo berbicara, bayangin di antara lo dan si pembicara itu ada sebuah kotak. Yang harus lo lakuin itu adalah apapun yang terjadi di luar kotak tersebut, lo hirauin aja. Ini bakal membuat lo tuh fokus mendengarkan si pembicara yang alhasil bakal bikin dia itu merasa diperhatikan oleh lo. Yang kedua, itu adalah body language. Ini penting karena berdasarkan data dari seorang psikolog yang bernama Albert Mehrabian yang ditemukan pada tahun 1971 bahwa komunikasi itu terdiri dari 65% komunikasi nonverbal, 38% komunikasi vokal, dan 7% komunikasi yang berdasarkan kata-kata. Nah, oleh karena peranan body language itu sangat besar, yaitu 65%, gimana caranya kita bisa ngelakuin body language ketika kita melakukan proses active listening? Nah, ada 4 hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama, yaitu adalah eye contact. Ketika lo berbicara, tatap lawan bicara di mata mereka. Ketika lo berbicara, lo tuh nggak harus natap mereka terus-terusan kok. Bisa lo sesekali lo buang, tapi lo fokus mendengarkan mereka, sehingga eye contact lo itu bakal terasa lebih nyaman dan secara natural gitu. Yang kedua, yaitu adalah mengangguk. Ketika mendengarkan, mengangguk itu menginformasikan kepada si lawan bicara bahwa lo itu benar-benar mendengarkan dan memahami mereka. Sehingga ini membuat mereka itu merasa diperhatikan. Yang ketiga, yaitu adalah menghadapkan badan kepada si pembicara. Pastikan setiap kali lo mendengarkan, dada, bahu, perut, dan juga paha itu menghadap ke si pembicara. Yang keempat, yaitu adalah confirmation sound. Suara konfirmasi seperti oh iya. Terus bakal membuat lawan bicara itu merasa bahwa lo itu benar-benar mendengarkan dan merasa dipahami. Alhasil, mereka bakal merasa bahwa lo benar-benar memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Dan yang ketiga, setelah yang pertama kita mindset kotak, yang kedua body language, yang ketiga kita bisa melakukan yang namanya probing further. Bang, apa sih probing further itu dan gimana cara kita bisa ngelakuin? Probing further adalah ketika lo mendapatkan jawaban dari si lawan bicara, lo nggak langsung gantian ngomong ke dia, tapi lo bertanya lebih lanjut. Gimana kemarin brand lo yang Stanley Academy? Oh, Stanley Academy. Overall lumayan sih. Sekarang tuh udah ada 950-an orang lah yang ngerasain perubahan drastis di kehidupan komunikasinya. Oh, kemarin katanya naik harga ya?
Oh iya, kemudian itu naik harga karena udah genap ke 800 total dari murid kita. Nah, overall sih nanti kalau udah naik lagi nih ke 1000-an bahkan, kita bakal naikin harganya dari yang awalnya 149.000 jadi 199.000. Harusnya sih masih aman lah dari sisi marketingnya. Nah, tadi itu adalah contoh ngelakuin probing further. Jadi ketika lo mendapatkan jawaban dari si lawan bicara, lo tuh mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk jawaban tersebut guna mendapatkan konteks jawaban yang jauh lebih luas lagi. Nah, kita udah ngebahas untuk bagian dari skill active listening yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama kita mindset kotak, yang kedua adalah body language, dan yang ketiga adalah probing further. Challenge buat lo dalam 30 hari ke depan adalah cari 7 orang minimal, dan lo lakuin skill active listening kepada 7 orang ini, dan lo harus minta feedback kepada 7 orang ini, kira-kira skill mendengarkan lo itu kayak gimana. Hal ini bakal membuat lo mendapatkan sebuah reward system dalam otak lo yang mengatakan bahwa, oh, skill ini tuh berguna loh. Dan ketika lo percaya bahwa skill ini tuh berguna, lo bakal membuat skill tersebut menjadi habits lo yang pastinya bakal mengubah banget kehidupan komunikasi lo ke depannya. Oke, kita udah selesai dengan active listening, tapi kita bakal lanjut ke skill yang kedua dalam kehidupan komunikasi. Skill yang kedua ini, kalau lo lakuin dengan benar, itu bakal mengubah kehidupan komunikasi lo selamanya. Kita bakal lanjut ke skill yang kedua. Sorry banget ganggu, tapi bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut, cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa nguasain skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, menerapkan karisma dalam kehidupan komunikasi lo, dan masih banyak banget lainnya, lo bisa cek kursus gue aja, 3 Hour Communication, di stanleyacademy.com. Di sana, udah ada 900 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Jadi kita lanjut ke tips yang kedua. Pada tahun 1920, seorang psikolog yang bernama Edward Thorndike menemukan sebuah penelitian yang mengubah perspektif dari komunikasi psikologi hingga era saat ini, yaitu yang disebut sebagai halo effect. Halo effect itu menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu seringkali mengambil satu aspek dari seseorang, baik itu sifat yang positif ataupun negatif, dan menilai aspek-aspek lainnya yang bahkan tidak berhubungan sebenarnya dengan aspek tersebut. Misalnya, suka membaca itu berkaitan dengan sifat positif. Nah, sifat positif dari suka membaca ini seringkali secara halo efek itu mencerminkan kualitas positif lain, seperti misalkan pintar dan juga kredibel. Atau sifat positif seperti sering memakai baju rapi sering dikaitkan dengan profesionalisme, kompeten, dan juga detail. Dan alhasil menimbulkan sebuah persepsi bahwa dia adalah pekerja yang baik. Jadi bang, gimana sih kita bisa memanfaatkan halo effect ini agar bermanfaat bagi kita? Nah, ada 3 hal yang bisa lo lakukan. Yang pertama adalah daya tarik fisik. Yang kedua yaitu adalah skill berbicara. Dan yang ketiga yaitu adalah body language. Kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah daya tarik fisik. Pakai baju yang rapi, mulai dari celana, baju, dan kalau bisa jam tangan bahkan parfum. Ini bakal membuat seseorang cenderung berpikir secara halo effect bahwa lo itu adalah orang yang pintar, kredibel, kompeten, dan juga terpercaya. Yang kedua yaitu adalah skill berbicara. Pastikan ketika lo ingin berbicara, ingat 2 hukum ini. Yang pertama, ketika lo berbicara lebih pelan dan lebih lambat. Seperti 3-4 kata aja per ucapan. Yang kedua, yaitu adalah hanya berbicara jika lo memiliki bobot berbicara. Dan yang ketiga, yaitu adalah berbicara dengan tenang. Berbicara tidak terlalu cepat, terbukti membuat lo kelihatan lebih pede dan bahkan terdengar lebih terpercaya. Halo efek yang ketiga, yaitu adalah body language. Body language seperti menggerakkan tangan ketika lo berbicara, mengangguk, melakukan eye contact, itu bakal bikin lo juga kelihatan jauh lebih menarik secara halo efek. Nah, tapi nggak cukup sampai situ doang. Lo perlu tips yang ketiga ini dari skill komunikasi, yang dimana kalau lo mempraktekkan skill yang ketiga ini dengan baik dan benar, lo bakal bisa pede ngobrol dengan siapapun tanpa rasa gugup, tanpa rasa malu, dan lo bakal bisa pede ngobrol sama siapapun. Nah, kita bakal masuk ke skill yang ketiga, yaitu adalah mematikan ego ketika berkomunikasi. Bang, apa sih mematikan ego itu dan kenapa ego itu penting untuk dimatikan agar gue bisa jago berkomunikasi? Ego adalah kondisi lo pengen kelihatan superioritas atau lebih keren atau lebih hebat dibandingkan lawan bicara lo. Ego juga selain itu membuat lo merasa kayak ini orang kayaknya lawan bicara gue ini merhatiin gue deh. Kayaknya dia menghakimi gue. Ya, dia bakal ngomong apa ya? Dia bakal mikirin apa ya? Jadi perasaan lo yang bilang kayak dia bakal ngomong apa, dia bakal mikirin apa tentang lo, itu semua berasal dari ego lo. Nah, ego inilah yang menyebabkan lo jadi sering ngerasa gugup ketika lo berkomunikasi.
karena lo terlalu memikirkan apa yang orang lain pikiran tentang lo, jadinya lo ngerasa gugup dan akhirnya lo jadi nggak pede ketika lo berkomunikasi. Dan secara simpelnya, lo jadinya nggak pede karena ya lo mikirin apa kata orang terlalu berlebihan. Nah, dari sini mematikan ego adalah lo mematikan perasaan lo pengen kelihatan jauh lebih superior, jauh lebih keren, lo pengen dipandang keren, lo pengen dipandang hebat oleh lawan bicara lo. Lo mematikan semua keinginan-keinginan tersebut dan lo jadinya fokus kepada lawan bicara lo, mendengarkan dia, memahami dia, nggak merasa kayak gue harus lebih keren daripada lo, nggak merasa kayak gue pengen bikin lo jadi suka sama gue pengen bikin lo jadi ngerasa mikir gue tuh keren atau enggak, dan lo fokus kepada ingin memahami dia. Nah, ini adalah mematikan ego. Dan ketika lo berhasil mematikan ego lo, ketika lo berhasil bikin diri lo, nggak bikin kayak lo tuh lebih pinter, pengen kelihatan asik, pengen kelihatan apa, dan lo kayak menjadi diri lo sendiri aja nyaman tanpa mengharapkan apapun dari lo bicara lo bakal pede ngelakuin komunikasi.